Keesokan harinya, langit cerah dan bersinar. Suke mengenakan jubah hitamnya dan membawa pedang booster gelap. Dia sedang mengunyah fox grass saat dia menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan melintasi jalan pegunungan. Dia sudah melakukan perjalanan tanpa henti sepanjang malam dan beringsut lebih dekat ke kota kekaisaran. Dia akhirnya mencapai perbatasan negara api. Tidak hanya perbatasan yang sepi, perjalanan ke kota kekaisaran dari sini juga sangat jauh. Bahkan jika dia akan melakukan perjalanan terus-menerus selama berhari-hari dan malam, dia akan mengambil setidaknya 1 atau 2 bulan lagi sebelum dia akan mencapai. Namun, Suke siap secara mental untuk perjalanan yang sulit ini. Dia juga siap untuk membunuh binatang iblis manapun yang muncul sehingga dia bisa mengumpulkan lebih banyak poin pengalaman dan terus mendapatkan level. Selain itu, perjalanannya ke kota kekaisaran berarti bahwa itu diaspal dengan orang-orang berbahaya. Sebagai contoh, Kaisar adalah dari tahap transformasi bayi, level 6. Dia adalah tingkat yang lebih tinggi dari pemimpin sekte surgawi, Zhang dan San, yang kekuatannya sudah menakutkan untuk dilihat. Sebelumnya selama pertemuan terakhir mereka, Suke menggunakan sepasang api mistisnya untuk menyerang Zhang dan San. Ini juga setelah dia mengaktifkan skill transformasi 9 naga melonjak dengan kekuatan tambahan. Itu adalah kombinasi Suke yang paling kuat. Sampai akhir, dia bahkan tidak menggaruk Zhang dan San. Dia hanya berhasil merobek pakaiannya, yang membuatnya tampak lebih buruk dari dirinya yang sebenarnya. Dan perjalanan Suke ke kota kekaisaran untuk menghadapi kaisar negara api, yang jauh lebih kuat dari Zhang dan San, memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Ketika seorang kultivator mencapai tahap transformasi bayi, setiap kenaikan level sangat sulit untuk dicapai. Sebagai contoh, orang terkuat di sekte surgawi, pemimpin, akan membutuhkan beberapa dekade hanya untuk meningkat dalam satu tingkat. Selain itu, ia akan membutuhkan banyak harta dan sumber daya untuk naik. Perbedaan antara Zhang dan San dan Kaisar Negara Api mungkin hanya tingkat kultivasi tunggal, tetapi itu adalah perbedaan besar. Jika pasangan mereka terlibat dalam pertempuran, Zhang dan San akan kalah dalam beberapa gerakan. Perbedaan di antara mereka hanya satu tingkat, tetapi untuk mencapai tingkat budidaya kaisar, jumlah sumber daya yang diperlukan cukup untuk meningkatkan puluhan pembudidaya hingga tahap bayi asli. Karena itu, Suke tidak merasa senang tentang itu. Meskipun dia membunuh banyak orang sebelum ini, mereka hanya lalat kecil. Jika dia benar-benar berhadapan dengan seorang kultivator tahap transformasi bayi, dia tidak akan tahan dengan kesempatan terkecil. Sangat tertekan. Suke mengangkat kepalanya kembali dan menghela nafas sambil terus berjalan. Tak lama, dia telah memanjat seluruh gunung dan telah turun dari sana. Ketika dia mencapai kaki gunung untuk beristirahat, dia memperhatikan bahwa ada rumah teh di dekatnya. Karena rute ini adalah rute yang umum dan di mana-mana adalah gurun yang sunyi, kebanyakan orang akan beristirahat di kedai teh khusus ini terlepas dari apakah mereka pembudidaya atau orang normal. Ketika Suke berjalan, dia memperhatikan bahwa ada banyak orang normal yang duduk-duduk. Tidak lama kemudian, pelayan itu mendatangi mereka dan menuangkan air mendidih ke cangkir teh mereka. "Pelayan, ambilkan aku sebotol sprite." Suke menemukan meja kosong dan melemparkan berat badannya di atasnya saat dia berteriak. Pelayan berhenti, "Tamu, apa sprite? Kami tidak memilikinya di sini." "Apa yang kamu miliki?" Suke bertanya. Saat itu, matanya sendiri berbinar seolah dia hanya mengerti sesuatu. Dia awalnya ingin membuat lelucon dengan memesan sprite, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa sprite dan kok tidak ada di dunia ini. Mereka tidak punya bir draft juga. Jika dia menyulap minuman ini, dia mungkin bisa menggunakan mereka untuk bertindak keras dan bertindak keren. "Tamu, kita punya teh yang enak dan beberapa hidangan yang cocok dengan anggur. Apa yang ingin kamu pesan? Tolong beritahu aku." Pelayan itu tertawa. Suke sudah mulai membayangkan semua kemungkinan bagaimana dia bisa bertindak tangguh dan jelas terganggu. Dia menganggukkan kepalanya, hanya memberi aku teh acak akan berhasil." "Yakin?" Pelayan itu mengakui sebelum pergi. Tak lama, suara banyak langkah kaki milik pria dan kuda bisa terdengar. Bahkan ada gemuruh samar kereta, ditarik oleh kuda. Semua orang di rumah teh mulai memperhatikan ketika mereka menjulurkan leher untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik dan mulai berdiskusi. "Ayo, rombongan seperti itu. Itu pasti orang yang mulia?" "Itu benar. Setelah berada di sini begitu lama, ini adalah pertama kalinya aku melihat rombongan yang mengesankan."
Mungkinkah itu berasal dari kota kekaisaran? Kota kekaisaran apa? Lihat ke arah yang mereka tuju. Lebih tepatnya mereka pergi ke kota kekaisaran. Mungkin itu utusan dari negara-negara tetangga. Itu tidak benar. Gerbong itu mengibarkan bendera negara api kita. Bagaimana mungkin itu adalah utusan negara-negara lain? Maka itu pasti utusan dari negara api kita yang telah pergi ke negara tetangga lainnya dan baru saja kembali. Ai, jangan bicara tentang ini. Minumlah. Suke memandang ke jalan tanah dan memperhatikan seluruh kelompok orang. Memang, mereka terlihat sangat tangguh. Mereka jelas bukan sembarang rombongan lainnya. Selain itu, jumlah mereka sangat besar. Mereka memiliki lebih dari 200 orang dengan mereka, di antara mereka adalah lebih dari 100 pembudidaya yang berkisar dari tahapan bantalan inti ke tahapan bayi asli. Mereka adalah kelompok yang tangguh. Mereka memiliki penunggang kuda dan yang lainnya berjalan. Mereka semua melindungi gerbong tunggal yang berada tepat di tengah dan terlihat sangat glamor dan luar biasa. Meskipun gordennya ditarik dan pintunya tertutup, Suke bisa merasakan bahwa ada dua orang yang duduk di dalam gerbong dan mereka berdua adalah Golden Core Stage. Orang macam apa yang bisa begitu mulia sehingga rombongan besar harus mengikutinya untuk melindunginya. Bahkan seorang pembudidaya panggung asli bayi adalah bagian dari rombongan. Kecurigaan Suke jelas muncul namun dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil cangkir teh panas dan mengambil beberapa tegukan. Kereta bergerak melintasi rumah teh perlahan-lahan sementara sepasang wanita cantik tampak duduk di dalam kereta. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih bersulam batu giok dan rambutnya yang sutra menjuntai hingga ke bahunya. Jepit rambut giok tersangkut di rambutnya. Dia memiliki wajah yang manis dan lembut yang selalu tampak tersenyum. Matanya memancarkan sikap elegan dan cerdas yang membuat semua orang di sekitarnya langsung menyukainya. Dia selalu disamakan dengan bunga untuk kecantikannya. Wanita di sebelahnya jauh lebih cantik dan memiliki fitur yang lebih tajam darinya. Rambutnya diikat sanggul tinggi dan kulitnya halus dan pucat. Namun, dia memiliki pandangan dingin dan dingin tertentu di matanya yang hampir seperti dia bisa melihat siapapun dan apapun. Dia memiliki sikap elit tentang dirinya yang menunjukkan bahwa dia adalah wanita berstatus tinggi. Wanita berjubah putih yang wajahnya penuh senyum bertanya dengan lembut, "Putri, yang mulia, siapa yang membuatmu begitu marah?" Dari saat perjalanan kita menuju Fire Country dimulai, ekspresimu begitu muram. Petik 2. Jika Suke melihat wanita yang tampak dingin di kereta, dia pasti akan mengambil pedang boosternya yang besar dan menamparkan wajahnya. Itu benar, wanita dingin yang tampak cemberut ini adalah satu-satunya putri negara api. Namanya Jiwan King dan juga disebut sebagai Flaming Sun Princess. Wajah yang akrab seperti itu akan langsung dikenali oleh Suke. Menurut ingatannya, wanita cantik namun dingin ini telah menghabiskan 7 hari dan 7 malam di tempat tidur dengan pemilik tubuhnya. Dia berhasil menyerap semua kekuatan spiritualnya sebelum membuangnya ke daerah yang sunyi. Namun, jika Suke menemuinya sekarang, dia pasti akan terkejut. Dalam ingatannya, Flaming Sun Princess tidak begitu dingin dan sombong saat itu. Bahkan, dia adalah gadis yang hangat dan manis di masa lalu. "Zisuan, apakah kamu ingat Suke?" The Flaming Sun Princess bertanya pada wanita itu dengan jubah putih dengan lembut. "Suke." Wanita berjubah putih itu berhenti ketika dia mengedipkan matanya yang cantik beberapa kali untuk mengingat nama yang sudah dikenalnya itu. "Aku ingat, ketika bepergian melintasi perbatasan, semua orang di sekitar membicarakan tentang Suke, tapi aku ingat berpikir bahwa rumor itu terlalu dibesar-besarkan untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin seorang murid Core Bearing Stage membunuh seorang pembudidaya panggung asli bayi di depan seorang penggarap panggung bayi? Rumor itu bahkan mengatakan bahwa orang yang meninggal adalah tetua sekte. Tepat pada akhirnya, dia bahkan berhasil melarikan diri. Aku yakin ada beberapa dramatisasi dan distorsi fakta di sini." Petik 2. Tidak. The Flaming Princess menggelengkan kepalanya dengan lembut, ekspresinya kosong. "Aku berbicara tentang Suke yang lain dari 6 tahun yang lalu." Wanita berjubah putih bergumam pada dirinya sendiri ketika ekspresi waspada muncul di wajahnya. Setelah berpikir beberapa saat, mulutnya bergumam beberapa kata lagi seolah-olah dia ingat. Dia kemudian memberikan pandangan terkejut, "Apakah kamu berbicara tentang permaisuri pangeran negara api itu dari 6 tahun yang lalu?" "Aku ingat dia. Itu benar. Permaisuri pangeran itu bernama Suke." "Bagaimana sekarang?" "Dia meninggal."
The Flaming Princess menjawab dengan acuh tak acuh. Apa? Dia sudah mati? Mata imut wanita berjubah sutra itu melebar sesaat dan penuh keheranan. The Flaming Sun Princess menganggukkan kepalanya dengan ketenangan yang tidak wajar. Aku juga baru saja mendengar tentang situasinya. Wanita berpakaian sutra itu mendengar kata-kata sang putri. Pupil matanya mengerut ketika dia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Aku ingat waktu itu ketika dia pertama kali melihatku, dia memiliki wajah imut dan memerah. Sebenarnya, pada saat itu, aku tahu bahwa dia akhirnya akan menjadi kapal daging kaisar api. Sayang sekali aku sangat muda pada waktu itu dan tidak bisa menghentikannya. Setelah itu, dia dikurung di istana bawah tanah untuk berlatih dan kami telah melupakannya seiring berjalannya waktu. Siapa yang tahu bahwa dia sudah mati? Aku belum lupa tentang itu. The Flaming Sun Princess dengan lembut menjawab sambil menutup matanya. Apa? Wanita berpakaian sutra itu melebarkan matanya dan berbicara dengan kaget. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Ayah aku ingin meningkatkan dirinya sendiri dan Suke adalah kandidat yang sempurna pada waktu itu. Dia memiliki akar api surga dan tidak memiliki kerabat dekat. Akibatnya, ayah aku meminta selir Huan menyamar sebagai aku dan menemani Suke selama 6 tahun. Ketika akhirnya mencapai tahap inti emas, ayahku menyerap akar-akar api surga darinya. Bagi seorang anak yatim yang hampir mati kelaparan di jalanan, itu jelas merupakan kompensasi. The Flaming Sun Princess berkata dengan datar. Jadi, itu selir Huan yang menyamar sebagai kamu selama ini dan menemani Suke. Dengan sihir mantra dan transformasinya, tidak akan sulit sama sekali untuk menipu pembudidaya panggung inti emas. Tidak heran aku telah melihat dia begitu kecil di istana beberapa tahun ini. Namun, aku merasa agak bersimpati untuk Suke itu. Wanita berpakaian sutra itu menjawab dengan gelisah. The Flaming Sun Princess tetap tidak tergerak dan tanpa tanda-tanda emosi, berkata dengan apatis, semua orang memiliki nasib mereka sendiri. Ada terlalu banyak orang yang menyedihkan di dunia ini selain dia. Selain itu, kematiannya bukan hal yang penting. Setelah selir Huan menyerap surga api berakar dari dalam tubuhnya dan mentransfernya ke ayahku, dia dengan cepat mencapai tingkat 7 dari tingkat budidayanya. Jika itu menjadi sukses, itu akan menjadi kabar baik bagi negara api. Petik 2. Wanita berpakaian sutra menutup matanya dan menghela nafas sebentar. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan dengan terkejut berkata, "Tunggu, apakah kamu mengatakan bahwa Suke ini dan bahwa Suke adalah orang yang berbeda? Atau haruskah aku pergi berkeliling dan melihat apakah ada gambar dari Suke itu dan mungkin kita bisa melihat seperti apa rupa orang itu?" Petik 2. The Flaming Sun Princess menganggukkan kepalanya, ada banyak orang dengan nama yang sama. Tidak perlu membuat keributan besar. Selain itu, Suke yang berada di istana sudah mati. Semua budidaya yang dia lakukan ketika dia masih hidup diserap sampai dia layu. Bahkan jika dia dibiarkan hidup, dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi tanpa akarnya. Petik 2. Apa yang kamu katakan itu benar. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada obat yang dapat memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan kembali akar baru. Wanita berpakaian sutra itu menganggukkan kepalanya dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, Suke sudah meninggalkan kedai teh kecil dan melanjutkan perjalanan ke kota kekaisaran. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang dia alami selama 7 malam hanya seorang putri palsu dan selir kaisar di atas semua itu. Sepanjang jalan, ia menyenandungkan nada melodi. Pada saat yang sama ia mengaktifkan petir tergesa-gesa, dan maju, melewati berbagai punggung gunung dengan cepat. Setiap kali dia datang di hutan besar, dia akan berhenti dan berburu beberapa binatang iblis dan menangkap beberapa binatang normal untuk memasak dan makan. Pada hari-hari berikutnya, poin pengalaman Suke telah meningkat sejumlah besar. Namun, ia hanya berhasil mendapatkan sejumlah kecil poin yang sulit, sementara dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai pembudidaya lemah yang diintimidasi oleh jubah hitam dan pedang booster berat gelap dan mereka membawanya puluhan poin sulit bertindak. Meskipun kaki nyamuknya tipis, masih ada daging di sana. Suke pasti tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk mendapatkan poin itu. Pikiran inilah yang membuat Suke datang di kaki gunung raksasa. Di depannya ada sebuah desa kecil. Matanya langsung menyala dan dia dengan cepat naik ke gunung. Tempat dengan orang-orang berarti itu adalah kesempatan baginya untuk bertindak tangguh.
Tetapi ketika Suke mendekati pintu masuk desa, dia menemukan bahwa ada pembudidaya berkeliaran. Itu bukan hanya satu atau dua dari mereka. Mereka adalah sekelompok besar dari mereka. Sial, kerumunan yang ramai. Sudah waktunya untuk bertindak keras. Suke cepat bergabung dengan mereka. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia bisa melihat berbagai kelompok orang. Yang muda dan yang tua, semuanya berlutut di tanah. Dia melihat seorang nenek tua yang dengan erat memeluk seorang anak berusia 10 tahun. Matanya mengalir dengan air mata dan memohon kepada kelompok pembudidaya. Tolong lepaskan cucuku. Aku memohon pada kalian semua. Ayah dan ibunya, sebelum kematian mereka, menyuruhku untuk tidak membiarkan anak mereka berkultivasi. Mereka ingin dia menjalani kehidupan normal. Aku memohon pada kalian semua. Tolong jangan semua akan membawanya pergi. Wanita tua itu menangis sangat sedih. Seorang lelaki parubaya dari Golden Korstek menjawab, wanita tua, kamu mungkin tidak tahu, tetapi anak ini memiliki bakat bawaan kultivasi bawaan sekali dalam 100 tahun. Jika ia bergabung dengan fraksi Paceless aku sebagai murid, ia pasti akan memiliki masa depan yang cerah dan dia akan lebih kuat dari orang tuanya. Petik 2. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, tidak peduli sekuat apa dia. Pergi. Wanita tua itu menjadi gelisah saat itu juga. Ekspresi pria parubaya itu menjadi kusam, wanita tua, kita semua datang ke sini karena putra dan menantu lelakimu yang sudah meninggal. Lagi pula, mereka berdua adalah murid dari fraksi aku. Jika kamu bersikeras untuk tidak masuk akal, jangan salahkan kami karena menggunakan kekuatan. Petik 2. Jika kalian ingin mengambilnya, bawa dia ke mayatku. Wanita tua itu bersikeras memeluk anak kecil itu. Anak itu juga membuka kedua tangannya, melindungi wanita tua di belakangnya. Dengan tatapan maut pada kelompok petani, dia berteriak, jangan menggertak nenekku. Kalian semua adalah orang jahat. Kalian semua menyebabkan ayah dan ibuku mati. Sebelum mereka mati, mereka menyuruhku untuk tidak berbicara denganmu orang sama sekali. Petik 2. Hehe, Tong Tong, meskipun kematian orang tuamu adalah kecelakaan, kami merasa sangat bersalah. Itulah sebabnya kami di sini untuk menjemputmu kembali ke fraksi Paceless dan membesarkanmu untuk menebus orang tuamu. Ayo, ikuti paman. Pria parubaya itu tertawa. Anak itu segera menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Senyum pada lelaki parubaya itu menghilang dengan cepat dan tak tertahankan memerintahkan beberapa peladang di sampingnya, apapun, dapatkan dia. Tapi cobalah untuk tidak menyakiti wanita tua itu. Iya nih. Beberapa penggarap inti-inti menjawab pada saat yang sama dan maju ke arah wanita tua dan anak itu. Wanita tua itu masih memeluk anak itu erat-erat dan dia berteriak sambil terisak, tidak, jangan bawa dia pergi. Satu-satunya kematian putra aku disebabkan oleh kalian semua. Aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama dan memberikan cucu aku kepada kalian semua. Petik 2. Itu di luar kendali kamu? Beberapa pembudidaya dengan dingin menjawab dan mengangkat tangan untuk menarik wanita tua itu. Adegan ini semua disaksikan oleh Suke. Suasana hatinya menjadi keji dalam sekejap. Neraka berdarah. Mereka menggertak seorang wanita tua di siang hari bolong dan menyambar seorang anak. Banyak sampah ini. Berhenti sekarang. Suke berteriak dengan jubah hitam yang dikenakan dan Dark Heavy Booster Sword di punggungnya, maju ke arah mereka dengan langkah besar. Semua pembudidaya tertegun sejenak dan menoleh. Pria parubaya berjalan keluar dari grup. Pada saat yang sama, dia memberi Suke beberapa pandangan dan mengerutkan kening. Teman, apapun yang terjadi di sini adalah masalah dari fraksi Paceless. Aku menyarankan kamu untuk tidak usil. Siapa bilang aku usil? Suke membelalakkan matanya dan menegur. Kalau begitu, apa yang membawamu ke sini? Ayah di sini untuk perampokan? Semua orang meletakkan tanganmu di belakang kepalamu dan berjongkok. Kelompok pembudidaya dari fraksi Paceless semua membeku di jalur mereka. Rampok? Apakah dia bercanda? Apakah orang ini berkultivasi sangat keras sampai dia menjadi gila? Sebagai kultivator panggung inti emas belaka, beraninya kamu mencoba merampok dari kami, fraksi Paceless. Pria parubaya itu tidak percaya perampokan itu akan terjadi. Dia memandang Suke dengan dingin dan menjawab dengan suara yang dalam. Teman aku sarankan agar kamu mengurus bisnis kamu sendiri. Area ini berada di bawah kendali oleh fraksi kami. Jika kamu bersikeras ingin usil, hanya ada sinyal untuk kita, tetua fraksi dan anak buahnya bergegas ke sini. Petik 2.
Suke sangat gembira mendengarnya. Dalam kelompok, orang dengan tahap kultivasi tertinggi adalah orang yang berdiri tepat di depannya. Dia adalah seorang kultivator Golden Core Stage 8 level. Yang lain semuanya dalam Core Bearing Stage mereka. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, pengalaman yang didapat hanya akan sangat sedikit dan tidak cukup untuk memuaskan Suke. Ketika Suke mendengar bahwa fraksi mereka dapat meminta cadangan kapan saja, dia merasa bahwa dia tidak bisa meminta yang lebih baik. Apakah kamu nyata? Dia bertanya pada pria parubaya itu sambil terkekeh. Pria parubaya itu menyipitkan matanya, mengulurkan pipa bambu dari pelukannya dan menunjuk ke arah langit sebelum mencibir, kamu bisa mencobanya. Sudah berhenti bicara omong kosong. Cepat panggil tetua kamu di sini. Oh ya, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil seluruh fraksi kamu. Semakin baik. Cepat, aku bergegas untuk waktu. Suke tertawa. Semua orang bingung. Penanam panggung inti emas lainnya berjalan keluar dari kelompok dan berbicara kepada lelaki parubaya itu, senior, tidak perlu membuat para tetua penakut khawatir. Meskipun ia berada pada tahap maksimal tahap inti emas, jika kita membawanya bersama-sama, kami pasti akan menjatuhkannya. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa dingin dan mengangguk, HMPH. Aku ingin membiarkannya mundur atas kemauannya sendiri. Siapa yang tahu pria ini begitu menyadari situasi yang didapati dirinya. Berpakaian begitu aneh dan menutupi penampilannya. Dia bisa menjadi penjahat yang dicari. Jika kita membawanya bersama-sama, hadiah-hadiah bisa menunggu fraksi kita. Petik 2. Selesai, dia menyimpan pipa bambu di pelukannya saat dia tertawa dengan muram dan melihat ke arah Suke. Suke mulai panik, tolong jangan. Tidak ada artinya jika kamu tidak meminta cadangan. HMPH, sungguh anak yang sombong. Junior, mari kita jatuhkan dia bersama. Pria parubaya itu memerintahkan dengan sangat dalam, memusatkan kedua jarinya dan ke bawah datanglah pedang terbang. Kemudian terbang ke arah Suke. Beberapa Golden Core Stage Cultivators muncul dari grup pada saat yang sama. Dengan penampilan penuh dengan niat membunuh, mereka mengacungkan pedang tajam mereka dan mengepung Suke ke segala arah tanpa memberinya cara untuk melarikan diri. Sekelompok murid inti Bearing Stage dengan mata dingin, memandang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tampang mengejek ketika mereka mengangguk mengejek sambil tertawa. Anak ini benar-benar lelah hidup. Dia berani menantang fraksi kita. Dengan senior kita menyerang bersama, bahkan penggembala tingkat 1 bayi asli yang kuat akan menganggapnya sebagai tantangan. Petik 2. Suke memandangi beberapa pria yang mencoba melibatkannya dalam pertempuran dan tanpa henti menghela nafas, sangat merepotkan. Karena kalian tidak meminta bantuan, aku datang. Tepat setelah menyelesaikan kata-katanya, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Bersamaan dengan bayangan singkat, dia menginjak petir dan tiba-tiba maju ke arah pria parubaya. Sial, reaksi pria parubaya itu sangat cepat ketika dia menyerang Suke dengan pedangnya. Tapi segera, itu diblokir oleh Dark Heavy Booster Sword Suke. Tumbukan itu membuat lengan pria itu mati rasa dan dengan suara dentang, pedang terbangnya jatuh ke tanah. Senior, hati-hati. Sisa penggarap tahapan emas inti menyaksikan pemandangan itu saat ekspresi mereka berubah dan satu demi satu, mereka bergegas menuju Suke dengan pedang mereka terangkat. Dengan kecepatan Suke yang tak tertandingi termasuk mantra flash-flash dan thunder blink, ia muncul tepat di belakang pria parubaya itu secara instan ketika ia melepaskan tinju peledak ke arah pria parubaya itu. Puff, penanam setengah baya bahkan tidak bisa bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat dia menatap kosong sementara dia menyaksikan dadanya sendiri ditusuk oleh lengan besar. Jantungnya berhenti di tempat. Lengannya kemudian meraih ke pipa bambu di dalam jubahnya dan menariknya keluar. Pria parubaya itu jatuh ke tanah. Dengan lubang besar di area dadanya, darah segar bisa terlihat tumpah. Semua orang mengalami kebuntuan dalam sekejap. Mereka semua tercengang dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan Golden Core Stage Cultivator. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Suke tertawa singkat. Di depan kelompok yang ketakutan dan kaget, dia mengangkat pipa bambu tinggi-tinggi dan dari telapak tangannya memancarkan energi inti. Pergi! Cahaya bisa terlihat keluar dari pipa bambu ke udara. Terdengar bunyi, boom. Sejalan dengan ledakan kembang api, garis-garis cahaya mulai mengembun ke udara,
membentuk darah merah, siang, karakter Cina. Oh, mainan ini sangat menyenangkan. Apakah faksi kamu sudah memilikinya? Suke menyeringai satu sama lain, memandang Faceless Faction Disciples yang tersisa. Semua orang terperangah. Mereka benar-benar ketakutan karena akalnya. Belum pernah mereka bertemu seseorang dengan cara membunuh yang begitu biadab. Dengan hanya sebuah pukulan, dia membunuh senior mereka yang berada di Golden Core Stage 8. Selain itu, dia menyambar pipa bambu dan meledakkan sinyalnya, membantu mereka memanggil cadangan. Apa yang terjadi? Apakah orang ini gila? Apakah dia benar-benar keluar dari pikirannya? Puluhan orang semua berdiri diam di tanah dengan wajah penuh kejutan dan kebingungan ketika mereka menatap kosong pada Suke. Mereka tidak bisa keluar dari situasi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, beberapa Golden Core Stack Cultivators bereaksi dan dengan marah berteriak, "Kamu berani membunuh senior kami? Kami akan bertarung sampai mati." Beberapa dari mereka mengacungkan pedang terbang mereka diikuti oleh sosok mereka yang bergerak ke atas. Mereka menoleh dan lari. Giliran Suke menjadi terpana. Dia mencibir sisi bibirnya. Sialan ibumu, di mana kepercayaan antara manusia? Aku yakin mereka mengatakan mereka ingin melawanku sampai mati, tetapi pada akhirnya mereka melarikan diri. Suke terdiam. Dia terlalu malas untuk mengejar mereka. Dia menoleh dan melihat murid core bearing yang tersisa. Mereka semua terjerat seperti bola. Akankah aku dianggap terlalu kejam jika aku menumpangkan tanganmu pada penggarap tingkat rendah? Jika ada berita, semua orang akan menertawakanku dan menganggapku sebagai pengganggu. Sangat buruk untuk reputasiku. Suke bergumam dan memandangi sekelompok murid. Dia bertanya dengan canggung, bagaimana dengan ini, di antara kamu, pilih satu orang. Aku akan berdebat dengannya 1 lawan 1. Jika dia menang, aku akan melepaskan kalian semua. Petik 2. Kelompok Core Bearing Stage Disciples terdiam di tempat. Perdebatan. Senior terkuat kami terbunuh dalam sedetik oleh kamu, tetapi kamu punya pipi untuk meminta salah satu dari kami untuk berdebat dengan kamu? Kurang ajar kamu. Tidak ada yang bisa memenangkanmu. Aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, seorang murid yang tampak kurus melolong. Dia berjalan keluar dari grup dengan ekspresi yang tidak takut mati. Dia mengacungkan pedang terbangnya dan melambaikan tangannya. Pedang itu terbang keluar dari tangannya menuju Suke. Saat berikutnya, pria kurus bersama dengan kelompok penggarap bertingkat inti bearing, satu persatu, mulai naik ke udara, seolah dengan pemikiran yang sama dengan Golden Core Stage Cultivators, mereka dengan cepat melarikan diri juga. Namun, Suke tidak memiliki niat untuk menerima pedang terbang itu. Dengan keterampilan Lightning Haste, tubuhnya bergerak ringan. Dengan "wos", dia menghindari bilah pedang terbang. Pada saat yang sama, dia mengangkat Dark Heavy Booster Sword dengan tangannya. Dia agresif melambai ke depan dan segera mengaktifkan 6 bentuk korporeal. Bayangan menjulang dari Booster Sword menutupi langit. Dengan kekuatan tak terbatas, itu menutupi langit. Ledakan. Bayangan Great Sword menabrak ke bawah dan kelompok penggarap tahap inti bantalan dibanting. Di bawah kekuatan yang menakutkan dan meledak-ledak, mereka meledak menjadi kabut darah belaka dalam sekejap. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Sudut bibir Suke bergerak dan berubah menjadi tawa dingin. Dia mencibir, keledai bodoh, ingin membodohi aku dengan omong kosong kamu? Aku terlalu malas untuk mengejar kelompok pertama. Aku akan pergi ke fraksi kamu nanti dan membunuh kalian semua. Menyelamatkan aku dari masalah. Petik 2. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan sulit. Bunyi bip sistem terdengar lagi. Suke menoleh, hanya untuk melihat nenek tua dan anak itu bersama dengan penduduk desa yang bersembunyi di latar belakang, semua menatapnya kosong. Suke membantu wanita tua itu dan menghapus noda air mata dari wajah anak itu, memberinya senyum lebar. Setelah itu, ia mendapat pemahaman tentang cerita itu dan situasinya diceritakan oleh wanita tua itu.
Situasi berasal dari putra wanita tua itu bergabung dengan fraksi Faceless bertahun-tahun yang lalu. Dia dipilih oleh tetua fraksi untuk menjadi seorang kultivator. Itu jelas sesuatu yang akan dinantikan oleh manusia dan senang. Seluruh desa bahkan mengadakan perayaan untuk itu. Setelah beberapa tahun berlalu, putra wanita tua itu membawa seorang wanita kembali. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah menikah dan memiliki anak bersama. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu dikirim untuk menyelesaikan misi sekte. Pada akhirnya, putra wanita tua itu menderita luka-luka dan pasangan itu kembali ke wilayah fraksi untuk memperbaiki luka mereka. Namun, salah satu murid di fraksi telah lama bernafsu dengan menantu perempuannya yang cantik. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa suami wanita itu terluka, murid itu memperkosanya. Masalahnya langsung menjadi besar. Putra wanita tua itu dipenuhi amarah dan ingin membalas dendam. Dia mendekati pemimpin sekte untuk intervensi. Namun, masalah itu ditutup-tutupi karena murid yang sesat itu adalah putra dari tetua yang kuat dalam sekte. Putra wanita tua itu masih dipenuhi amarah yang tiada henti. Dia kemudian menyusup ke rumah murid itu dengan niat untuk membunuhnya. Namun, karena sudah waspada, tetua hadir untuk membela putranya sendiri. Dia secara pribadi menyebabkan luka serius pada pria yang ingin membalas dendam. Akhirnya, pasangan yang sudah menikah, bersama dengan putra mereka, diusir dari fraksi. Keduanya membawa anak itu kembali ke desa untuk menetap. Tidak beberapa hari kemudian, menantu perempuan tua itu mengambil nyawanya sendiri. Putranya dipenuhi dengan kesedihan. Bersamaan dengan luka-lukanya yang parah, dan kurangnya ramuan untuk menyembuhkannya, ia meninggal beberapa hari kemudian karena sakit ketika sedang depresi. Ini terjadi 2 atau 3 tahun lalu. Ketika cucu perempuan tua itu bermain di belakang gunung, dia tiba-tiba bertemu dengan tetua dari fraksi Faceless. Setelah dia ditemukan memiliki potensi bawaan, tetua ingin membawanya naik gunung ke wilayah sekte. Segera setelah itu, tetua menemukan bahwa dia adalah putra pasangan itu dari tahun-tahun yang lalu. Serentetan peristiwa adalah alasan terjadinya adegan hari ini. Suke mendengar cerita itu, merasa menyesal untuk mereka dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli di dunia atau dunia apa, tragedi semacam itu pasti akan terjadi. Individu peringkat atas Faceless fraksi semua menutupi satu sama lain. Murid itu jelas salah tetapi hanya karena dia adalah putra dari tetua terkemuka, pasangan itu harus menjadi pion pengorbanan dari tragedi ini. Nyonya tua, yakinlah. Aku akan membantu meringankan pembalasanmu. Aku akan membiarkan seluruh fraksi Faceless menjadi tidak lebih dari kuburan yang sunyi untuk mengkompensasi putra dan menantumu. Suke sedang duduk di dalam rumah wanita tua itu dan minum bubur hangat yang dia berikan. Dia menamparkan dadanya dan mengatakan kata-kata itu dengan percaya diri dan jaminan. Wanita tua itu menghela nafas, dermawan kami, kamu harus segera pergi. Tidak perlu membahayakan dirimu. Fraksi Faceless ini dipenuhi dengan iblis dan kamu tidak boleh memprovokasi mereka. Setelah aku mengepak barang-barang kami, aku akan pergi untuk membawa anak ini dari sini. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan jalan mereka lagi. Petik 2. Wanita tua, jangan takut. Fraksi Faceless diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Beri aku 4 jam dan aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberantas mereka. Aku sudah terbiasa melakukan ini dan aku sangat berpengalaman. Suke mengangkat kepalanya untuk menghabiskan semangkuk bubur dan berjanji sambil menyeka mulutnya. Di masa lalu, ketika dia berbicara tentang hal-hal seperti itu, setengahnya adalah omong kosong. Tapi sekarang, semua yang dia katakan nyata. Wanita tua itu tertegun sejenak dan ragu-ragu. Tanpa membuang waktu, Suke menepuk-nepuk pakaiannya, dan berdiri. Nyonya tua, tunjukkan padaku arah fraksi Faceless dan jika 4 jam kemudian aku tidak kembali, bawa anak itu dan segera pergi dari sini. Tetapi jika aku kembali, kamu harus memasak untuk aku bubur kamu lagi. Bubur ini lezat. Setelah selesai, dia tersenyum. Seolah senyumnya menular, itu beralih ke wanita tua itu. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan, dia berpikir sebentar dan mengangguk, fraksi Faceless tepat di belakang beberapa gunung itu. Penolong kami, harap berhati-hati. Jika kamu dalam bahaya, tolong. Tidak akan ada bahaya. Santai saja, aku akan segera kembali. Suke melambaikan tangan wanita tua itu dan segera meninggalkan pintu. Setelah itu, sosoknya bergerak dalam gerakan menyapu saat ia naik di atas kilat yang tampak megah.
Dia kemudian pergi ke fraksi Faceless buru-buru. Setelah beberapa waktu berlalu, sekelompok pembudidaya muncul. Di antara mereka adalah tetua panggung asli bayi dan mereka tiba dari arah desa. Mereka tampaknya menerima sinyal untuk cadangan dari pipa bambu. Selain itu, murid-murid tahap inti emas yang melarikan diri mungkin menjelaskan besarnya situasi kepada mereka. Itu tidak mengherankan fraksi Faceless melangkah dan memanggil tetua. Tetua Wu, itu dia. Salah satu penggarap melihat Suke dan segera menunjukkan kepadanya untuk memperingatkan tetua. The Original Infant Stage Elder kemudian memusatkan perhatiannya pada Suke. Yang menyertainya adalah suasana kekuatan luar biasa dan tekanan yang menghancurkan. Anak muda, kamu harus berlutut dan tunduk. Sang tetua sangat memerintahkan. Kelompok murid fraksi Faceless juga berteriak, kamu perampok keji. Cepat berlutut dan kau tahu, apakah kamu berpikir bahwa kamu, seorang kultivator panggung inti emas belaka, benar-benar tak tertandingi? Kamu belum melihat segalanya di dunia ini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu di depan tetua Wu. Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan tetua kita? Cepat berlutut, berlutut. Dengan kultivator panggung asli bayi yang kuat di sekitar, kelompok murid tampak tanpa rasa takut dan berteriak pada Suke dengan keras. Suke sebentar tersenyum dan mengeluarkan Dark Booster Sword-nya. Dia mengangguk, kalian sekelompok orang memiliki kulit tebal. Kamu meninggalkan juniormu sendiri untuk melarikan diri beberapa saat yang lalu dan sekarang kamu memiliki pipi untuk mengatakan semua ini? Ekspresi beberapa Golden Core Stage Cultivators berubah ketika mereka memaki, stage cultivation kamu lebih tinggi dari kami, tentu saja kita harus memilih untuk mundur. Mengapa kita mati tanpa hasil? Yo, bukankah itu hanya melarikan diri? Suke menjawab dengan senang hati. Beberapa penggarap sangat marah dan memberikan HMPH, tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, seorang pria gemuk core bearing stage muncul dari belakang kelompok dan berteriak, siapapun yang berlari adalah banci. Baik. Suke tertawa dan memegang booster sword-nya. Dia memusatkan energi inti dan melambaikan booster sword-nya saat dia menyerang langsung ke arah tetua panggung asli bayi. Makhluk yang tidak signifikan, beraninya kamu menunjukkan keahlian memalukanmu kepadaku. Tetua Wu mencibir dan mengacungkan pedang terbangnya di satu tangan ketika dia memadatkan bola api berwarna keemasan di sisi lainnya. Dia kemudian maju menuju Suke. Kelopak mata Suke berkedut karena heran. Wu Elder fraksi-fraksi ini dapat menggunakan dan menjalankan dua keterampilan yang berbeda sekaligus. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mantra Lightning Haste. Baut petir menjalin di bawah kakinya dan dia berhasil menghindari pedang Elder Wu yang mendekat dengan kecepatannya yang meningkat. Pada saat yang sama, dia naik lebih tinggi di udara, mengangkat booster sword dan melepaskan Six Corporeal Forms padanya. Semburan gelombang udara menerpa ke arah Elder Wu. Tetua Wu mengeluarkan suara kaget ketika ekspresinya berubah. Core energi diselimuti di sekitarnya yang menyebabkan sosoknya menjadi buram. Tiba-tiba, sepasang baut kilat terbentuk di bawah kakinya juga. Dengan peningkatan kecepatan, dia menghindari gelombang udara Suke. Apa-apaan? Suke mengeluarkan suara terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Keterampilan yang Tetua Wu gunakan adalah tergesa-gesa petir. Bu sampah ini, bagaimana mungkin? Bagaimana orang-orang dari dunia ini mempelajari Lightning Haste? Hehe anak muda, yang tahu bahwa kamu memiliki keterampilan yang luar biasa di lengan baju kamu, tapi sayangnya, dengan Minor Faceless Art, aku akan dapat menggunakan keterampilan kamu. Sang tetua mendarat di depan Suke, dan dengan dingin tertawa. Suke bereaksi, dan mengejutkan menjawab, Minor Faceless Art? Apakah kamu baru saja mempelajari keterampilan aku? Fraksi Faceless, tidak heran disebut itu. Tetua ini memang memiliki seni Faceless Minor. Suke ingat dengan sangat jelas bahwa ada keterampilan sihir yang disebut keahlian Faceless kecil, yang memungkinkan seseorang untuk meniru kungfu orang lain. Namun, tetua di sini mempelajari Minor Faceless Art. Meskipun itu hanya perbedaan satu kata, sepertinya penggunaannya sama. Itu terutama untuk meniru dan mempelajari keterampilan dan seni dari orang lain. Barang bagus, ini barang bagus. Mata Suke bersinar saat ini. Pada saat yang sama, bunyi bip sistem terdengar di kepalanya tiba-tiba. Ding! Mendeteksi benda warisan fraksi kuno. Selamat menjadi tuan rumah atas pemicu pemberian tugas tersembunyi. Setelah membunuh tetua panggung asli bayi, kamu akan memperoleh bab seni Faceless kecil.
Setelah mengumpulkan 6 bab ini, dimungkinkan untuk tukarkan buku keterampilan Sky Rank tingkat tinggi, Paceless Magic. Hadiah tugas tersembunyi, sihir tanpa Paceless, neraka berdarah. Suke segera melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menerima pesan sistem jenis ini. Menjadi jelas baginya bahwa alasan untuk pesan ini adalah bahwa fraksi Paceless memiliki sejarah yang sangat luas. Meskipun mereka telah dikurangi menjadi fraksi kecil sekarang, itu masih memicu penyelesaian tugas tersembunyi dalam sistem dan memungkinkan Suke untuk mengambil kesempatan pada keberuntungan ini. Hanya dengan membunuh seorang tetua tunggal, dia akan dapat memperoleh bab minor Paceless Art. Ketika 6 dari mereka terakumulasi, menukar Paceless Magic itu mungkin. Suke sangat jelas bahwa keterampilan ini tidak tersedia di toko sistem dan untuk keterampilan ini disebut sebagai kelas tinggi peringkat langit. Jelas bahwa nilai buku keterampilan ini sama sekali tidak biasa. Anak muda, keluarkan kekuatan magis yang kamu miliki dari gudang senjata. Aku akan membiarkanmu berguna sebelum kematianmu. Pada saat ini, Tetua Wu mengerang, dan mengaktifkan versi identik dari petir tergesa-gesa Suke. Mengangkat pedangnya yang tajam dan menggunakannya sebagai booster sword, ia mengeksekusi Floor Devouring Wave dan maju menuju Suke dengan niat membunuh. Tentu saja, keterampilan ini semua tiruan. Kecepatan dan kekuatan skill yang ditiru tidak sebanding dengan Suke karena ia hanya bisa meniru sekitar 30% kekuatan dari skill aslinya. Mata Tetua Wu dipenuhi dengan ekstasi. Dua keterampilan yang dia tiru sangat kuat dan memungkinkan kekuatannya secara keseluruhan meningkat beberapa kali lipat. Kelompok murid Sekte Paceless menyaksikan Tetua Wu maju, dan mereka semua mendukungnya. Kekuatan Elder Wu tidak tertandingi. Eksekusi yang sangat indah. Sikapnya keluar dari dunia ini. Hanya Tetua Wu yang bisa melakukan itu. Tetua Wu, cepat buatkan daging cincang dari sampah ini untuk membalas kematian saudara senior. Suke mengerutkan alisnya dan juga menggunakan Lightning Haste untuk menghindari serangan Elder Wu. Dia diam-diam merayakan bahwa dia tidak menggunakan Soaring Dragon's Nine Transformation. Jika dia melakukannya, kekuatan Tetua Wu akan meningkat lagi. Namun, situasi yang dihadapi masih sangat membahayakan Suke. Kenapa? Apakah kamu tidak berani menggunakan keterampilan lain? Atau haruskah aku mengatakan itu yang kamu miliki? Tetua Wu menebas pedangnya di udara dan dengan mengejek tertawa. Suke mengangguk sebentar, mengeluarkan senyum dingin dari sudut bibirnya. Kentut tua, kamu terlalu banyak bicara. Kamu pikir kamu semua tangguh dengan minor Paceless Art? Aku punya skill yang pasti tidak bisa kamu tiru. Mau lihat? Hehe, kamu anak kecil yang bodoh. Tidak ada keterampilan yang aku, dari fraksi Paceless, tidak bisa belajar dan meniru. Tetua Wu mulai tertawa dengan gila-gilaan. Akan kutunjukkan padamu. Dengan tawa yang dingin, dia mengangkat telapak tangannya ke udara dan melantunkan pikirannya. Pada saat itu, api berwarna putih yang tenang muncul dari telapak tangannya. Itu mulai bergolak tanpa henti, mengeluarkan aura dingin. Nyala api kemudian mulai menyebar dan mengisi udara sekitar. Tetua Wu memicingkan matanya dan dengan diam-diam mengaktifkan seni minor Paceless. Tetapi pada saat berikutnya, dia tertegun. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak bisa mendeteksi keterampilan apapun? Tetua Wu tercengang. Mungkinkah ada keterampilan yang tidak bisa dipelajari oleh seni minor Paceless? Dasar tolol. Ini karena ini bukan skill. Itu api mistis. Sekarang pergilah ke neraka. Mata Suke memancarkan cahaya dingin dan mendorong telapak tangannya ke depan. Ledakan. Api pembekuan tulang yang kuat tiba-tiba melaju ke depan dan mirip dengan hembusan angin berwarna putih. Itu menelan Tetua Wu dan kelompok siswa dalam sekejap. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan penggarap tahap inti bantalan. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan Golden Core Stage Cultivator. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Petik 2. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan Golden Core Stage Cultivator. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Petik 2. Ding! Rantai pesan bip sistem muncul dan terdengar di benaknya. Suke segera memasuki antarmuka sistem, membuka tas barang dan sebuah buku, identik dengan manual seni bela diri muncul. Itu adalah kurang dari lebih besar dari bab. Chapter.
Tanpa tulang, tanpa bentuk, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Setelah mengumpulkan 3 bab yang identik, dapat dikombinasikan untuk membentuk Minor Faceless Art. Skill level bumi tingkat menengah menggunakan tubuh seseorang untuk meniru yang lain. Setelah skill penyempurnaan, skill yang ditiru akan memiliki 40% dari kekuatan aslinya. Setelah mengumpulkan 6 bab yang identik, itu dapat digabungkan untuk membentuk Faceless Magic. Keahlian Sky level tingkat tinggi, menggunakan tubuh seseorang untuk meniru orang lain. Setelah skill penyempurnaan, skill yang ditiru akan memiliki 80% dari kekuatan aslinya. Wow, sial, sihir Faceless ini menentang tatanan alam. Ini mampu meniru keterampilan lawan dan memiliki 80% dari kekuatannya. Ini pasti sebanding dengan karakter rahasia pertempuran dari 9 karakter-karakter. Suke terkejut. Dalam 9 karakter rahasia pertempuran, juga merupakan buku keterampilan tingkat Sky yang tinggi. Itu memiliki fungsi yang sama untuk bisa meniru keterampilan dari orang lain, tetapi setelah menguasainya, kekuatan dari keterampilan yang ditiru akan lebih kuat daripada keterampilan asli itu sendiri. Sangat disayangkan bahwa karakter rahasia pertempuran sangat sulit diperoleh. Tingkat perolehannya adalah 7:1. Suke tidak memiliki terlalu banyak tindakan poin sulit saat ini dan pasti tidak memiliki kapasitas untuk bertaruh untuk itu. Karena itu, dengan imbalan tugas tersembunyi yang diberikan sistem, Suke sangat gembira. Itu pasti alat untuk bertindak tangguh. Fraksi Faceless, aku datang. Suke tertawa keras dan dengan cepat maju menuju fraksi Faceless. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat tumpukan mayat beku. Di belakang mereka ada sepotong daging gemuk yang merayap di perutnya. Hoa, itu manusia. Bangun, jangan bersembunyi. Dengan sosok memesona dan di pahatmu, tidak ada gunanya bersembunyi dimanapun. Jangan mengira aku tidak bisa melihatmu. Suke dengan cepat berjalan dan menendang pantatnya saat dia dengan dingin mencibir. Reaksi pria gemuk itu cepat dan langsung merangkak dan memeluk paha Suke sebelum dia dengan sedih memohon, Tuan, tolong luang aku. Aku punya keluarga besar yang harus diurus dan aku belum melakukan perbuatan buruk. Suke sangat gembira. Dia mengenali pria gemuk ini. Dia adalah orang di belakang kelompok yang mengejek, siapapun yang berlari adalah banci, sebelum pertarungan dimulai. Siapa yang tahu bahwa orang yang begitu berkulit tebal memanggilnya Tuan? Sepertinya dia mengakui bahwa dia adalah banci. Kamu gemuk. Kamu cukup pintar bukan? Bagaimana kamu bisa menghindari apiku? Suke penasaran. Pria gemuk itu menjawab dengan getir, Aku mencuri beberapa seni Faceless Minor. Jadi, aku menggunakan gerakan kilat yang kamu gunakan untuk menghindari keahlianmu. 6. Tidak buruk. Berdiri. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Lebih baik kamu yang memimpin. Suke tertawa dan menjawab. Pria gemuk itu membeku di jalurnya dan dengan gugup bertanya, Kemana? Ke fraksi Faceless, untuk membunuh semua orangmu. Rasa dingin diturunkan ke tulang belakang pria gemuk itu. Dia membuka mulutnya dan segera berteriak, Baiklah. Aku akan segera memimpin jalan dan membiarkanmu membunuh seluruh fraksi. Aku tidak menyukai sekelompok orang tua itu sejak awal. Suke tertawa keras tetapi tidak berbicara. Para murid dari fraksi Faceless semua memiliki kepribadian yang sama. Mereka akan lari jika situasinya buruk bagi mereka dan akan mengambil keuntungan dari situasi apapun untuk membuat diri mereka lebih baik. Dengan seseorang yang memimpin, Suke tidak perlu mencari gunung demi gunung secara pribadi. Dia segera mengaktifkan petir tergesa-gesa, menyeret pria gemuk itu di kerahnya dan pergi ke beberapa gunung di depan. Dalam waktu singkat, keduanya mendarat di kaki gunung di fraksi Faceless. Apa yang bisa mereka lihat adalah jalur gunung yang berlanjut ke atas, bercabang ke jalur yang lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, ada beberapa pembawa sedan yang membawa kursi sedan yang didekorasi dengan mewah di salah satu sisi jalan. Mereka tampak tidak yakin ke arah mana harus pergi. Duduk di kursi sedan adalah seorang pria muda mengenakan jubah bersulam pola awan. Penampilannya halus dan tampan. Selain itu, ia memiliki ciri-ciri kepribadian seseorang dari prefektur Yushu Tibet. Sepertinya dia berada di Golden Core Cultivation Stage. Mengenakan wajahnya yang tampak cemas, dia menemui Suke dan pria gemuk itu. Dia dengan cepat mengangkat suaranya, Oi! Kalian berdua, berhenti di sana. Apakah kalian berdua tahu di mana fraksi Faceless berada? Jika kamu membimbingku, anak bangsawan di sana, aku akan membalasmu dengan tampan.
Bajingan arogan lain? Suke bergegas untuk menghancurkan fraksi Faceless dan tidak punya waktu untuk melayani seorang bangsawan yang sombong. Namun, ketika pria gemuk itu menoleh ke kursi sedan dan melihat putra bangsawan itu, ekspresinya berubah. Dia bergumam pada Suke, "Tuan, orang di kursi sedan adalah putra menteri senior negara api. Aku pernah melihatnya di kota kekaisaran. Putra menteri senior bukan urusanku. Cepat memimpin." Suke menjawab dengan matanya yang semakin lebar. Lewat situ, pria gemuk itu menunjukkan arah yang menyedihkan. Suke tidak membuang waktu. Dia menyeret pria gemuk itu dan mengaktifkan Lightning Haste. Segera, sosoknya menjadi kabur dan mereka menyapu kursi sedan ke fraksi Faceless. Melihat mereka berdua pergi, pria muda itu awalnya terkejut dengan keterampilan aneh yang dia gunakan. Tapi setelah itu, dia memikirkan fakta bahwa Suke mengabaikannya dan dia menatapnya tanpa ekspresi. Dia sejenak melebarkan matanya dan dengan marah berseru, "Persetanlah. Aku, putra seorang bangsawan, meminta mereka untuk memimpin jalan karena aku merasa mereka mampu. Dan mereka bahkan tidak memperhatikanku? Bahkan saat kecil itu pangeran dari ibu kota tidak akan berani mengabaikanku seperti itu." Petik 2. Seorang pelayan dari samping memohon, "Bos, harap tenang. Kedua orang ini hanya beberapa pang dari pegunungan yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Setelah kamu mempelajari seni Faceless kecil dari fraksi Faceless, kamu pasti akan menjadi tak tertandingi dan tidak ada pembudidaya panggung inti emas yang akan cocok untuk kamu." Petik 2. HMPH. Ini hanya seni Faceless minor belaka. Aku tidak berpikir itu sekuat apa yang dibesar-besarkan legenda. Itu hanya mampu meniru keterampilan tingkat rendah, tidak banyak. Pada akhirnya, ia memiliki batas dan hanya menunjukkan tertentu persen dari aslinya. Jika itu benar-benar kuat, fraksi Faceless akan dihapus sejak lama dan bahkan ayahku tidak dapat melindungi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar ingin memilih menantunya untuk putri 2 bulan kemudian, aku bahkan tidak mau repot-repot datang ke tempat seperti itu. Namun, pemuda berjubah hitam memiliki keterampilan yang agak aneh. Petik 2. Pada saat yang sama, di fraksi Faceless, Suke memasuki gerbang gunung, melemparkan pria gemuk itu ke dalam dan pada saat yang sama, memegang Dark Heavy Booster Sword di tangannya yang lain. The Booster Sword melemparkan bayangan besar dan mengesankan. Dengan sikap yang mampu mengalahkan 10.000 orang, dia melaksanakan rencananya yang besar untuk memberantas seluruh fraksi. Mengerikan. Siapa yang berani membobol fraksi Faceless? Kamu pasti tidak takut mati. Puluhan murid bergegas maju dengan teriakan perang. Pada akhirnya, Suke membanting Booster Sword-nya ke bawah. Dia telah berhasil menggunakan 6 bentuk korporeal untuk potensi penuh dan sosok pedang boosternya meliputi area yang luas. Satu demi satu, murid Core Bearing dan Golden Core Stage meledak menjadi kabut darah di bawah tekanan besar dari Booster Sword raksasanya. Pria gemuk adalah yang paling sial, dia mencoba untuk bertindak pintar dan diam-diam mengaktifkan Lightning Haste yang dia tiru dari Suke untuk melarikan diri. Meskipun Suke tidak ingin membunuhnya, pria gemuk mengirim dirinya ke arah Booster Sword raksasa dan meninggal di tangan mantra 6 bentuk korporeal. "Sial, aku ingin kamu menjadi pesuruhku setelah ini. Dasar idiot, kamu baru saja mengirim dirimu sendiri ke kematian." Suke memarahi pikirannya dan terus membantai yang lain. "Kamu pencuri yang kejam, hentikan segera." Dengan cepat, tetua dari fraksi Faceless muncul. Bahkan kepala fraksi disiagakan. Dia adalah pria tua yang lemah dan kurus yang berada di Original Infant Stage, level 8. Setelah mereka muncul, mereka melanjutkan untuk mengaktifkan Lightning Haste dari Suke. Mereka dengan cepat mengepung Suke ke segala arah, memotong pedang mereka ke arahnya. Itu adalah keterampilan pedang booster dari 6 bentuk korporeal. Dasar sekelompok Vixens. Suke cemberut bibirnya dan mengaktifkan mantra Lightning Haste-nya sendiri, melarikan diri dari lingkaran tetua. Mereka pasti disembunyikan dalam kegelapan ketika dia membunuh sisa murid fraksi Faceless dan belajar keterampilan darinya. Sekarang, di sini mereka, semua menggunakan keahliannya untuk menyerangnya. Siapa yang memanggilmu untuk membuat keributan di sini? Kamu benar-benar tidak tahu di mana kamu berdiri. Kamu hanya Golden Core Stage, beraninya kamu bertindak kurang ajar di sini? Kamu sebaiknya menyerahkan dirimu dan menyerahkan semua keterampilan yang telah kamu pelajari. Beberapa tetua berkata jahat dengan ekspresi tegas. Mereka berencana untuk mempelajari keterampilan lain yang dimiliki Suke. Suke mencibir, "Karena kalian orang bertanya dengan sangat baik,
maka aku akan bermurah hati dan menjelaskan. Ini untuk melindungi dunia ini dari kehancuran, untuk menjaga perdamaian dunia, untuk menyebarkan cinta dan kebenaran. Puff, tidak bisa berbaikan lagi. Bagaimanapun, aku akan bermurah hati dan menjelaskan segalanya kepada kamu semua sebelum kematian kamu. Beberapa tahun yang lalu, kamu orang-orang menganiaya pasangan yang sudah menikah yang menjadi murid. Dan sekarang kamu mengejar anak mereka. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini terlalu konyol? Karena itu, hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang konyol juga. Seperti membunuh kalian semua. Petik 2. Menyelesaikan pedangnya, Suke mengusir gelombang api pembekuan tulang dari telapak tangannya. Semburan api yang dingin melayang ke depan, mengintimidasi semua orang di sekitar. Hehe, apakah kamu pikir kamu sendiri yang memenuhi syarat untuk membalas mereka? Aku akan. Kenapa aku tidak bisa mendeteksi keberadaan skill? Salah satu tetua mengejek tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan menatap nyala api di telapak tangan Suke dengan kagum. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada skill yang fraksi Paceless kita tidak bisa tiru. Apa-apaan itu? Semua orang, termasuk kepala fraksi Paceless tertegun. Suke mengangkat sudut bibirnya, biarkan aku ceritakan semuanya. Ini disebut api mistis. Api pembekuan tulang yang cemerlang dan terkenal. Selesai, Suke mendorong telapak tangannya keluar. Api yang tampak megah melarikan diri ke udara. Mirip dengan naga es yang menderu, itu menelan mereka dalam sekejap seperti air terjun. Tidak bagus, cepat. Kepala fraksi Paceless melebarkan matanya dan berteriak. Sebelum dia bisa selesai, dia diselimuti oleh api pembekuan tulang dan kelompok mereka menjadi sekelompok patung es di tempat. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan tetua fraksi Paceless. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan bab X1. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan tetua fraksi Paceless. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan bab X1. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan tetua fraksi Paceless. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan bab X1. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pembunuhan kepala fraksi Paceless. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan bab X2. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena menyelesaikan hadiah tugas tersembunyi dan menemukan semua 6 bab dari mengakuisisi. Apakah kamu ingin melatih keterampilan? Keahlian sky level tingkat tinggi, menggunakan tubuh seseorang untuk meniru orang lain. Setelah menyempurnakan keterampilan yang ditiru akan memiliki 80% dari kekuatan aslinya? Tentu saja, aku ingin melatihnya. Seperti kata pepatah, dengan keterampilan yang luar biasa, seseorang dapat bertindak sekuat yang mereka inginkan. Bagaimana mungkin aku tidak melatih keterampilan itu? Seru Suke sambil tertawa. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas pelatihan yang sukses magic sihir Paceless. Petik 2. Daerah perut bagian bawah Suke mulai merasakan semburan kehangatan. Kehangatan kemudian mulai mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia merasa seolah-olah dia telah memijat seluruh tubuhnya. Dia merasa lebih nyaman dan segar dari sebelumnya. Dengan demikian, buku keterampilan Sky peringkat tingkat tinggi telah dipelajari. Paceless, tak berbentuk, dan tidak ada jejak dapat ditemukan. Keterampilan yang mendalam. Siapa yang tahu bahwa murid-murid fraksi Paceless ini berpengalaman dalam seni yang unik? Mereka akan melarikan diri ketika situasi tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka memang tak berbentuk dan melarikan diri dengan tidak ada jejak yang ditemukan. Petik 2. Menatap fraksi Paceless yang sekarang kosong, Suke tidak bisa menahan tawa. Hanya beberapa cacing ki refining stage menyelinap pergi dan ini sama sekali bukan urusannya. Selain itu, fraksi Paceless sudah diberantas. Mereka tidak akan berani menganggap diri mereka sebagai anggota fraksi Paceless lagi dalam ketakutan bahwa musuh akan menyerang mereka. Suke terlalu malas untuk peduli. Dia berbalik dan menuruni gunung. Mengikuti jalan keluar, tidak terlalu lama setelah itu, di depannya muncul beberapa pembawa sedan membawa kursi sedan, bergegas. Itu adalah putra menteri senior dari sebelumnya. Suke memiringkan bibirnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menemukan masalah. Mengurus bisnisnya sendiri, ia kemudian menyenandungkan nada kecil dan dengan santai menyapu bahu mereka. Pada saat ini, tirai sedan terbuka. Putra menteri senior membentangkan tubuhnya dan memandang ke arah Suke.
Setelah menyaksikan keterampilan Suke yang luar biasa, dia lebih sopan dan bertanya, "Teman, apakah kamu diturunkan gunung oleh fraksi Faceless? Apakah ini jalan menuju fraksi?" Suke mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya dengan ketidaksetujuan, "Kamu ingin pergi ke fraksi Faceless? Lupakan, tidak ada fraksi seperti itu lagi. Aku akan menyarankan agar kalian bergabung dengan fraksi surga ledakan saja. Fraksi itu jauh lebih baik dari fraksi Faceless. Itu saja. Selamat tinggal." Petik 2. Bersiul, Suke berangsur-angsur pergi dari gunung. Cegukan. Putra Menteri Senior tampak ketika sosok Suke bergerak ke kejauhan. Mulutnya sedikit terbuka dan sedikit terkejut. Beberapa pelayan di sisinya menatap kosong sejenak dan berkata, "Bos, apa maksud orang dengan jubah hitam? Fraksi surga ledakan. Fraksi macam apa itu? Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku pikir kamu buta. Berani-beraninya kamu bertanya padaku tentang hal itu? Jika aku tahu apa yang dia maksud, mengapa aku masih duduk di sini untuk berpikir?" Putra Menteri Senior menatap mereka dan menegur. Beberapa pelayan segera meminta pengampunan, "Bos, tolong tenang. Ini salah kami untuk meminta. Kita pasti buta. Juga, pria berjubah hitam pasti gila dan berbicara omong kosong. Bos, kamu tidak perlu peduli padanya. Ayo ikuti jalan ini dan kita akan mencapai fraksi Faceless." Petik 2. Kenapa kalian semua tidak mengangkat sedan? Juga, ketika kalian semua bertemu dengan kepala fraksi Faceless, pastikan untuk bersikap sopan. Jangan mempermalukanku. Kepala fraksi memiliki tingkat budidaya yang sama dengan ayahku. Tanda seru. Petik 2. Ya bos, kami mengerti. Harap yakinlah. Bersama-sama, mereka mengangkat sedan dan melanjutkan ke depan lagi. Segera setelah itu, mereka berada di gerbang gunung dari fraksi Faceless. Namun, kenapa ada bau darah yang begitu deras di sini? Apa yang terjadi? Salah satu pelayan mengerutkan alisnya dan berseru. Beberapa dari mereka melanjutkan dan akhirnya mencapai pintu masuk fraksi Faceless. Mereka terperangah. Seluruh halaman dipenuhi keheningan. Tanah penuh dengan darah segar. Di tengah, beberapa patung es dari berbagai sesepuh dapat dilihat. Bang! Tiba-tiba, sepotong batu taman didorong ke tanah. Beberapa murid Ki Refining Stage berwajah pucat bisa terlihat. Dengan wajah ketakutan, mereka merangkak keluar. Tampak jelas bahwa mereka bersembunyi di balik taman batu sepanjang waktu. Setelah mereka muncul dan melihat bahwa masih ada orang-orang di halaman, mereka langsung dilanda teror dan ingin berbalik dan melarikan diri. Salah satu pelayan dengan cepat bereaksi dan berteriak, "Teman-teman, jangan khawatir. Kami berasal dari tempat tinggal Menteri Kota Kekaisaran. Putra Menteri ada di dalam sedan. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi pada fraksi bangsawan kamu?" Petik 2. Ketika beberapa murid tahap penyulingan Ki mendengar bahwa mereka berasal dari Menteri tempat tinggal, mereka menghela napas lega dan sedikit tenang. Pada saat ini, putra bangsawan dari kediaman menteri juga mengangkat tirai sedan dan berjalan keluar. Setelah dia menyipit dan mengamati sekeliling, dia melihat ke arah beberapa murid dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana kepala fraksi kamu?" Beberapa murid menjadi pucat, mengangkat tangan dan menunjuk patung-patung es di tengah halaman sambil gemetaran. Mereka berteriak, "Kepala kami! Fraksi kami, dia sudah mati! Para tetua semuanya mati! Para senator kami, mereka semua sudah mati! Fraksi tanpa batas kita sudah tiada! Segalanya hilang!" "Apa?" Putra Menteri tertegun sejenak. Beberapa pelayan menjadi pucat juga dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang melakukan semua ini? Meskipun fraksi Faceless tidak dianggap sebagai sekte besar, mereka memiliki reputasi yang cukup di negara api. Untuk bertemu dengan bencana seperti itu, mungkinkah fraksi telah menyinggung monster dari penggarap tahap transformasi bayi? Tidak heran anak dalam jubah hitam itu mengatakan bahwa tidak ada lagi fraksi Faceless. Ternyata dia melihat adegan ini terbuka. Beberapa pelayan sedang berdiskusi dengan tenang, tetapi ketika anggota fraksi Faceless mendengar kata-kata itu, wajah mereka menjadi pucat lagi. Orang berjubah hitam? Apakah dia berada di yayasan panggung inti emas penuh dan membawa booster sword raksasa berwarna tinta? Mereka bertanya kepada pelayan dan tersentak ketakutan. Beberapa pelayan bingung dan mengangguk, "Ya, mengapa? Apakah kamu kenal orang itu?" Dia terlihat sedikit sombong. Pada saat ini, murid-murid panggung Ki Refining membeku dan terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat hening,
Salah satu murid menjawab dengan samar, orang yang membunuh seluruh fraksi tanpa pas kita adalah orang dalam jubah hitam. Apa? Putra menteri dan para pelayan semuanya diusir keluar dan tak lama kemudian, mereka tanpa sadar tertawa. Hei, ini bukan masalah sepele. Apakah kamu bercanda? Memberitahu kita bahwa orang berjubah hitam, yang hanya di full foundation dari Golden Core Stage, membasmi seluruh fraksi Faceless sendirian-sendirian? Ya, bagaimana kalian bisa mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Apakah kalian semua takut keluar dari pikiran kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong pikirkan dengan benar. Para pelayan mengangguk dan menjawab. Namun, beberapa murid fraksi Faceless yang masih dipenuhi dengan keraguan dan mata penuh ketakutan, menjawab dengan percaya diri, kami tidak ingat salah. Jelas bahwa orang berjubah hitam dan tahap kultivasinya benar-benar tidak hanya di Golden Core Stage. Petik 2. Para tamu yang terhormat, kita hanya berani mengatakan apa yang terjadi sampai saat ini. Sekarang, yang kita inginkan hanyalah cepat-cepat keluar dari sisa tanah gersang ini. Semakin jauh, semakin baik. Jika orang berjubah hitam kembali, kita tidak akan bisa hidup lebih jauh lagi. Kita akan pergi sekarang. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-kata mereka, mereka segera melarikan diri. Putra menteri dan beberapa pelayan tercengang dan hati mereka ragu. Namun, Putra Menteri mengingat keterampilan luar biasa yang diperlihatkan oleh orang berjubah hitam dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dahinya berkeringat dingin seolah-olah dia ketakutan. Pada saat ini, Suke sudah kembali ke desa. Di jalan, ia secara acak menerima pesan sistem dari beberapa contoh akting yang tangguh. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang mereka dan kembali langsung ke rumah wanita tua itu. Tapi, wanita tua itu sudah membawa cucunya dan melarikan diri. Namun, ada semangkuk bubur hangat di atas meja. 4 jam bahkan belum bangun. Suke menghela nafas tetapi tidak menyalahkan wanita tua itu karena tidak mempercayainya. Lagi pula, ketakutan yang dimiliki manusia biasa bagi penggarap sangat besar. Tidak masalah. Berita tentang fraksi Faceless yang dihancurkan akan melakukan perjalanan dengan cepat dalam hal apapun. Ketika saatnya tiba dan ketika wanita tua dan anak itu mendengar tentang hal itu, mereka pasti akan kembali. Aku harus pergi ke kota kekaisaran. Pada akhirnya, Suke menghabiskan semangkuk bubur dengan satu tegukan sebelum dengan menyesal meninggalkan rumah kecil itu dan mengaktifkan petir tergesa-gesa. Dia melayang ke atas dan bersama angin, melanjutkan perjalanannya menuju kota kekaisaran. Beberapa hari kemudian, Suke memasuki hutan liar. Binatang iblis panggung iblis asli telah memblokir jalannya. Suke tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beberapa hari yang lalu, ketika dia membantai sekelompok orang fraksi Faceless, poin pengalamannya telah mencapai lebih dari 1.300.000 poin dan dia membutuhkan lebih dari 100.000 poin lagi untuk naik level. Siapa yang tahu keberuntungan ada di sisinya dan binatang iblis yang bernilai 200.000 poin pengalaman muncul tepat di depannya. Lebih baik bunuh saja. Bang! Suke mengangkat Dark Heavy Booster Sword-nya dan menyingkat core energinya. Sebuah energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan menelannya. Dengan jubahnya yang gelap seperti malam berayun dengan angin, dia mengeksekusi Flame Devouring Wave dan menyerbu menuju Demon Beast tanpa ampun. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh binatang iblis tahap bayi asli. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan hadiah acak turun. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena naik level dari Yayasan Penuh Budidaya Inti Emas tahap. Siap untuk maju ke Pengadilan Surgawi 49. Menurut perhitungan sistem, Pengadilan Surgawi akan dimulai dalam 7 hari. Mode kesulitan, mode sulit. Sial. Suke membelalakkan matanya dan segera berteriak, apa-apaan? Ini adalah uji coba surgawi pertamaku dan kamu membuatku melakukannya dalam mode sulit? Sistem, tolong jangan mainkan lelucon seperti itu padaku. Apa kamu tidak berjanji aku untuk membawa aku ke tingkat yang lebih tinggi dan cara yang lebih baik untuk bertindak tangguh? Petik 2. Ding! Karena tuan rumah sedang melatih seni 5 elemen kuno dan kekuatan skill 4 ini tidak tertandingi, mode sulit sudah menjadi kesulitan termudah seperti sekarang. Di masa depan, mungkin ada mode Hell, mode Asura, mode 9 kematian. Petik 2. Rustal, Rustal, Rustal. Sama seperti Suke sedang mendengarkan pesan sistem di benaknya, telinganya sedikit bergerak. Tidak terlalu jauh, ada suara samar. Mengikuti suara adalah 6 siluet yang muncul. Keenam orang ini dari panggung bayi asli.
Mereka mengenakan pakaian putih bersama dengan topeng berwarna merah, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh dengan niat membunuh. Tidak di sini, terus mencari. Kami tidak akan membiarkannya hidup. Keenam orang itu sebentar memindai Suke tetapi mereka benar-benar mengabaikannya. Mereka kemudian berbalik dan melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Suke merasa kedinginan. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ragu dan melanjutkan. Beberapa langkah kemudian, dia tiba-tiba melihat kereta kuda yang tidak terlalu jauh di kejauhan. Di sekitar kereta ada banyak mayat dengan darah segar yang mengalir di seluruh tanah. Kereta kuda ini! Suke tersentak kaget dan takjub. Kereta kuda ini terlihat sangat akrab. Ada bendera negara api di atapnya. Sialan, sekarang aku ingat, bukankah ini kelompok yang kulihat di rumah teh 6 bulan yang lalu? Sepertinya, mereka dikejar turun dan dibunuh oleh sekelompok orang dengan topeng merah. TSK, sepertinya ini adalah kesempatanku untuk bertindak tegar lagi.